dan salam sejahtera untuk kita semua, baik kami dari kelompok 11 modul 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gelombang dan bunyi. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, nama Tinawati, dan rekan saya Natrasia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil presentasi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Natrasia. Kami dari kelompok 11 akan membacakan hasil presentasi kami modul 9 gelombang dan bunyi. Kita belajar 1 gelombang. A. Pengertian gelombang. Ketika kita melemparkan batu ke dalam kolam, pada permukaan air terlihat gelombang air yang menyebar keluar dan berpusat pada tempat jatuhnya batu. Gelombang adalah gangguan periodik yang bergerak menjadi sumber dan membawa energi. Gerak periodik itu biasa berupa perubahan bolak-balik tinggi permukaan pada gelombang air, perubahan bolak-balik tekanan udara pada gelombang bunyi, serta perubahan bolak-balik kuat medan magnetik pada gelombang cahaya. B. Pulsa pada tali. Jika seutas tali diikat pada satu ujungnya dan kita menyetakkan secara cepat ujung lainnya, kita melihat pulsa yang melewati tali dengan kecepatan v. C. Asas superposisi. Apabila ujung-ujung tali yang berlawan diberi sentakan ke atas sehingga dua pulsa dihasilkan dan bergerak saling mendekati. Apa yang terjadi ketika dua pulsa tersebut bertemu? Aslinya adalah pulsa akan lebih tinggi pada saat dua pulsa itu bertemu. Kemudian dua pulsa tersebut melanjutkan perjalanannya sesuai dengan arah masing-masing pulsa semula. Gelombang periodik. Gelombang periodik merupakan barisan pulsa yang teratur. Satu pulsa diikuti oleh pulsa lainnya secara berurutan. Gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya hampir selalu periodik. E. Jenis gelombang. Gelombang pada tali yang direntangkan termasuk jenis gelombang mekanis, yaitu gelombang yang melibatkan medium yang bergerak berlawanan dengan gelombang elektromagnetik yang tidak perlu medium. Gelombang pada tali yang direntangkan juga disebut gelombang transversal, karena segmen-segmen individual tali bergetar tegak lurus pada arah rambatan gelombang. F. Pemantulan dan transmisi gelombang. Untuk membahas pemantulan dan transmisi gelombang, kita kembali perhatikan gerak pulsa pada tali yang direntangkan. Ketika pulsa mencapai ujung tali, pulsa itu bisa dipantulkan kembali ke arah titik awalnya. G. Gelombang diam. Apabila kita memetik dawa yang dua ujungnya terikat erat, dawa itu akan mulai bergetar dengan berbagai pola, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 9.11. Gelombang semacam ini disebut gelombang diam. Gelombang diam ini bisa dibayangkan sebagai hasil paduan gelombang-gelombang yang melewati dawai dalam dua arah, dipantulkan pada ujung-ujungnya, melanjutkan perambatannya ke ujung-ujung. Kegiatan belajar 2. Bunyi. A. Karakteristik bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, misalnya gitar yang dipetik, gong yang dipukul, trompet yang ditiup, dan sebagainya. Sumber bunyi getaran-getaran udara yang memaksa gendang telinga kita bergetar. B. Rambatan gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal dan terdiri atas fluktuasi tekanan udara atau medium lainnya dalam lintasan gelombang bunyi yang menjadi lebih rapat dan lebih renggang secara bergantian. Perubahan tekanan yang dihasilkan menyebabkan gendang telinga bergetar dengan frekuensi sama. C. Interferensi gelombang bunyi. 1. Instrumen musik tiup. Gelombang longitudinal juga menunjukkan segala interferensi gelombang diam yang terjadi dalam kolom udara melukiskan gejala ini karena gelombang itu dihasilkan oleh interferensi gelombang bunyi yang bergerak bolak-balik antara ujung-ujungnya. 2. Layangan. Marilah kita perhatikan apa yang terjadi jika dua suara dengan frekuensi berbeda digabungkan. Jika dua garpu tala yang mempunyai frekuensi sedikit berbeda dipukul saat yang sama, suara yang kita dengar berfluktuasi intensitasnya. Pada suatu saat kita mendengar nada keras, kemudian lemah, kemudian keras lagi, lemah, dan seterusnya. D. Efek Doppler.
Misalkan kita berdiri di tepi jalan ketika sebuah mobil pemadam kebakaran lewat dengan sirine dibunyikan. Apa yang terjadi adalah titik nada sirine terdengar lebih tinggi selama mobil itu mendekati kita daripada ketika mobil itu diam. Intensitas bunyi. Intensitas didefinisikan sebagai energi yang diangkut oleh gelombang persatuan waktu melewati satu satuan luas. Intensitas gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudonya. Karena energi persatuan waktu adalah daya, satuan intensitas adalah W per M kuadrat. Penerapan gelombang bunyi. 1. Sonar. Pemantulan gelombang bunyi dapat digunakan untuk mengukur jarak, misalnya untuk mengukur kedalaman laut, lokal karang, bangkai kapal tenggelam, dan sebagainya. 2. Deru pesawat terbang. Pesawat jet yang berada pada jarak 30 meter mempunyai intensitas 100 W per M kuadrat dan tingkat Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.